Oke, Assalamualaikum guys. Halo teman-teman semua. Waalaikumsalam. Halo. Nah, pada Halo. semangat banget nih. Pasti karena obrolan yang mau kita bawain hari ini ya. Ya, pastinya. BTW, teman-teman Ya dong, harus semangat. semangat ya. Semangat. Ya dong, pastinya kita harus semangat ya. Apalagi untuk obrolan kita hari ini ya, Ga. Tapi kita belum perkenalan nih, kan biar bisa saling sayang. Ya juga, sampai lupa deh. Kan tak kenal maka tak sayang. Oke, semuanya kenalin. Aku Listiana Rahayu di sini akan bersama-sama podcast dengan teman-teman ya, dan juga ada nih teman aku satu lagi. Halo, aku Aisyah. Nah guys, di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya sama kalian, sharing-sharing ilmu gitu, walaupun tema kita hari ini nggak ringan banget, tapi gak juga berat. Nah, tema kita hari ini apa tuh, Aisyah? Nah, ya benar banget nih teman-teman. Hari ini kita bakal ngomongin tentang intelijensi dan budaya. Bukan hal yang asing-asing banget ya di telinga kita gitu. Terus juga ya teman-teman, di sini kita nggak cuma berdua doang, tapi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman kita yang lainnya. Yang pastinya nggak kalah keren. Nah, bener banget tuh. Boleh nih ya, langsung aja teman-teman buat kenalin dirinya masing-masing. Ayo, silahkan. Oke, halo. Kenalin aku Denia Siti Fadila. Halo, aku Raija. Halo, aku Cahya. Nah, udah saling kenal dong nih ya teman-teman kita sekarang. Nah, langsung lanjut aja nih, karena pastinya kan teman-teman semua di sini udah penasaran banget ya. Apa sih intelijensi itu? Iya, aku juga udah penasaran nih, apa ya intelijensi itu? Nah, oke. Jadi teman-teman, intelijensi itu bisa didefinisikan dengan berbagai cara loh. Misalnya nih, intelijensi ini didefinisikan sebagai seperangkat kemampuan mental, kapasitas untuk mendapatkan dan menggunakan pengetahuan, keterampilan memecahkan masalah, dan pengetahuan tentang dunia, kemampuan untuk melakukan berbagai macam tugas dan lebih baik, atau keterampilan yang memungkinkan kita untuk memahami, beradaptasi, belajar, menalar, dan mengatasi halangan. Nah, sudut pandang mana nih yang akan kita pilih? Pertama itu kebanyakan definisi ya memasukkan kata pengetahuan. Jadi, intelijensi ini adalah tindak mengetahui dan memahami realitas. Kemudian, kebanyakan definisi pula memberi perhatian pada pemecahan problem atau pemecahan masalah, yang menimbulkan asumsi bahwa intelijensi ini adalah seperangkat keterampilan mental yang membuat kita untuk mencapai tujuan. Kemudian, intelijensi juga merupakan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan guna mengatasi rintangan. Dan yang terakhir, intelijensi ini membantu kita dalam beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Nah, tapi intelijensi ini juga nggak bisa dipisahkan dari yang namanya kognisi. Apa sih kognisi itu? Jadi kognisi ini adalah sebuah proses yang dengannya individu mendapatkan dan mengaplikasikan pengetahuan. Kognisi di sini biasanya mencakup proses seperti rekognisi, kategorisasi, berpikir, dan memori. Nah, jadi teman-teman bisa kita simpulkan ya kalau intelijensi itu sejumlah hal yang mengacu kepada kemampuan, keterampilan, bakat, dan pengetahuan yang berbeda, yang semuanya itu mengacu pada kemampuan kognitif atau kemampuan mental kita gitu. Iya, betul tuh. Dan ada nih beberapa proses yang mewakili dari intelijensi itu seperti ingatan, itu seberapa banyak dan seberapa baik seorang dalam mengingat dan untuk berapa lama. Ada juga kosakata, beberapa kata yang diketahui seseorang dan seberapa baik ia bisa menggunakannya dengan tepat. Lalu ada komprehensi atau pemahaman, yaitu seberapa baik seorang dapat memahami suatu paragraf atau perangkat ide atau pernyataan. Lalu ada kemampuan matematis, yaitu penambahan, pengurangan, dan seterusnya. Lalu ada penalaran logis, yaitu seberapa baik seorang dapat memahami logika atau urutan yang mendasari suatu rangkaian peristiwa, benda atau objek, dan hal-hal yang semacam itu. Iya, bahasanya teman-teman belakangan ini konsep kreativitas pun masuk sebagai bagian dari intelijensi loh. Gitu ya. Jadi semacam hal-hal yang mengacu pada kognitif dan mental ya teman-teman. Ya, benar banget gitu. Nah,
Aku jadi penasaran nih. Intelijensi ini apakah ini tuh terbagi ke dalam beberapa jenis atau gimana ya teman-teman? Ya, intelijensi itu dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama itu ada kecerdasan kontekstual, eksperiental, dan komponensial. Yang pertama, kecerdasan kontekstual itu kemampuan kita untuk beradaptasi dengan suatu lingkungan yang memecahkan masalah dalam suatu situasi yang spesifik, sedangkan kecerdasan eksperiental lebih merujuk pada kemampuan untuk merumuskan ide-ide baru dan mengkombinasikan fakta-fakta yang saling tidak berhubungan. Yang terakhir, kecerdasan kompetensial lebih dipahami sebagai kemampuan berpikir abstrak, memproses informasi, dan memutuskan apa yang harus kita lakukan. Wah, gitu ya. Cukup luas juga ya ternyata. Wah, banyak banget ya dapat pengetahuan baru dari teman-teman ini. Betul banget tuh Listia. Tapi ya, aku jadi bingung nih sekarang. Hah? Bingung kenapa, Aisyah? Iya kan tema kita itu kan intelijensi dan budaya. Nah, emangnya ada hubungannya ya intelijensi dan budaya? Ah, iya juga ya. Kenapa sama budaya nih, teman-teman? Sebenarnya ada kaitannya loh intelijensi sama budaya ini. Nah, misalnya dalam mendefinisikan pun akan berbeda tiap budayanya. Karena terkadang definisi intelijensi itu merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya tersebut gitu. Nah, tepat sekali. Misalnya nih, dalam bahasa Mandarin, atau misalnya dalam huruf Cina, yang maknanya juga artinya itu berotak dan berbakat. Orang Cina ini sering menghubungkan huruf tersebut dengan sifat-sifat semacam imitasi atau peniruan, usaha dan tanggung jawab sosial. Sifat ini tidak cocok dengan elemen penting dari intelijensi dalam pemahaman orang-orang Amerika. Atau juga seperti orang Baganda dari Afrika Timur menggunakan kata obogezi untuk mengacu pada suatu kombinasi keterampilan mental dan sosial yang membuat seorang menjadi tidak mudah goyah, waspada, dan ramah. Orang Jerman Songhai dari Afrika Barat memakai sebuah istilah yang bahkan lebih luas maknanya, yaitu wakal, yang merupakan kombinasi dari intelijensi, kecekatan, dan keterampilan sosial. Laka yang merupakan kombinasi dari intelijensi, kecekatan, dan keterampilan. Masyarakat boleh sekaligus memberi atau menggunakan istilah penggole untuk menggambarkan anak-anak yang tangkas secara mental sekaligus memberi bantuan tanpa harus disuruh. Karena secara tiap budaya mendefinisikan intelijensi itu begitu berbeda, pengertian konteks ini juga sulit untuk dibandingkan dari masyarakat ke masyarakat lainnya dengan valid. Ah, gitu ya. Jadi pengertian tentang sifat dari intelijensi tiap budaya itu ternyata berbeda-beda ya teman-teman. Berarti cara orang-orang untuk menunjukkan kemampuannya atau dalam menggunakan bahasanya pun setiap budaya itu berbeda-beda ya? Nah, iya betul banget. Jadi di beberapa budaya seperti masyarakat individu yang mainstream biasanya diberikan penghargaan bila menunjukkan pengetahuan dan keterampilan. Tapi di masyarakat B juga lebih menekankan dalam hubungan personal, kerjasama, dan kerendahan hati. Individu yang mainstream ini mungkin lebih dipandang tidak pantas, sombong, atau tidak sopan. Ya, nah hal-hal itu tuh penting buat kajian lintas budaya tentang intelijensi. Karena keberhasilan penyelesaian tugas intelijensi pada suatu tes mungkin mensyaratkan perilaku yang dipandang menonjolkan diri dan tidak sopan dalam budaya budaya B karena dilakukan tanpa ada hambatan oleh masyarakat budaya A. Wah, ternyata pembahasan intelijensi ini cukup dalam juga ya, teman-teman. Bener banget tuh, Lis. Tapi aku jadi penasaran lagi. Apakah perkembangan dari intelijensi dalam lintas budaya itu sama-sama berbeda-beda atau gimana ya? Nah, iya, jadi ada seorang peneliti bernama Perez melakukan pengetesan pada anak-anak di Inggris, Australia, Yunani, dan Pakistan.
menunjukkan bahwa anak-anak sekolah dalam masyarakat yang berbeda menampilkan pencapaian kemampuan di rentang usia yang sama sampai tahap operasional konkret. Meskipun demikian, berdasarkan studi komparatif pada anak-anak suku Inuit di Kanada, Boel di Afrika, dan Aranda di Australia, ada variasi budaya dalam usia di mana anak-anak pada masyarakat yang berbeda mencapai tahap tertentu. Oh, jadi memang perkembangan intelijensi itu berbeda-beda ya di tiap budayanya. Jadi tergantung dengan budayanya itu masing-masing ya. Tuh kan teman-teman, kita baru segini aja tuh udah dapat banyak banget nih pengetahuan yang kita dapetin ternyata. Betul banget, Aisyah. Tapi ya, lagi-lagi aku jadi penasaran lagi nih sekarang. Duh, penasaran apa lagi nih, Aisyah? Iya, kan di setiap budaya itu mempunyai intelijensi yang berbeda-beda kan ya. Nah, apakah di sana berarti gak akan ada masalah atau bakal ada? Atau gimana? Ya, tentu pasti ada masalah ya, pasti ada banget masalah yang terjadi. Ketika kajian masalah intelijensi ini dibawa melintasi budaya, masalah yang pertama ditemukan tuh ternyata nggak semua budaya dalam bahasanya memiliki kata yang maknanya sama dengan makna intelijensi. Perbedaan pemaknaan ini menjadikan usaha pengkajian dan perbandingan intelijensi dalam kerangka lintas budaya ini menjadi sangat sulit. Nah, iya, seperti kalau kata orang barat mah dikatakan sebagai kecerdasan atau kemampuan matematika, namun tidak bagi orang suku lain yang mungkin menganggap kecerdasan ini yaitu kemampuan berburu atau melakukan adaptasi sosial. Gitu ya. Jadi pemaknaan kata pun ternyata bisa jadi permasalahan ya teman-teman. Berarti tes intelijensi pun di setiap budaya tidak ada yang sama ya? Nah, iya betul banget, karena tes intelijensi sering didasarkan pada pengetahuan yang khas pada suatu budaya. Orang dengan latar belakang budaya lain mungkin akan bingung dengan kegunaan tes tersebut. Suatu tes yang dirancang untuk suatu budaya sering tidak cocok untuk budaya lain, meskipun tes tersebut diterjemahkan dengan seksama oleh budaya tersebut. Nah, iya, seperti di buah tes intelijensi, ada juga contoh pertanyaannya seperti ini. Apa sih kesamaan antara biola dan piano? Nah, pertanyaannya mengasumsikan pada pengetahuan sebelumnya tentang piano dan biola, yang merupakan pemahaman wajar bagi orang Amerika yang kelas menengah, tetapi tidak bagi budaya-budaya yang memakai alat musik lainnya. Banyak peneliti juga dalam lintas budaya tentang intelijensi yang terfokus pada persoalan-persoalan tes pada masyarakat multikultural, di mana budaya-budaya ini minoritasnya biasa dievaluasi menggunakan tes yang dirancang untuk budaya yang dominan. Wah, berarti tidak hanya budaya-budayanya saja ya, tetapi dengan subkulturnya juga. Iya, benar banget tuh. Aku jadi sedikit punya pemahaman nih, bahwa intelijensi itu mengacu pada sejumlah bakat atau kemampuan atau mungkin pengetahuan juga ya, yang secara umumnya itu bakal merujuk pada kemampuan-kemampuan mental atau kognitif dari seseorang. Yap, betul banget, dimana perlu dipahami bahwa sukses, kecerdasan dalam memahami tentang intelijensi bukan hanya sebagai sebuah prediktor akademik kerja, tetapi juga sebagai prediktor keberhasilan dalam hidup. Bener banget. By the way, gak kerasa nih ya, ternyata kita udah ada di ujung acara aja nih. Nah, oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya gitu yang udah bersedia hadir di podcast ini, udah bersedia buat sharing sama kita semua, dan juga buat semua yang udah dengerin sampai sekarang. Di sini aku sama Listia pamit undur diri. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Bye-bye.